Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Sabaria MPD, dosen Prodi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses dan langkah-langkah kegiatan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tari Klasik Sunda. Mata kuliah Tari Klasik Sunda diberikan pada semester 2, memiliki bobot 3 SKS, diberikan selama 16 kali pertemuan dengan kode ST209. Adapun deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah Tari Klasik Sunda merupakan mata kuliah pengembangan keahlian program studi PKPS yang berisi tentang rumpun tari klasik Sunda yang berkembang di daerah Jawa Barat. Tari putih klasik yang dipilih sebagai perkuliahan yakni Tari Sulintang karya R.C.C. Somantri yang sudah berkembang di masyarakat sejak tahun 1950-an. Kajian mata kuliah dilakukan berupa praktik serta dilengkapi dengan kajian teoritik mengenai latar belakang dan perkembangan tari putri klasik di Jawa Barat, serta nilai dan simbol yang melekat pada tari Sulintang. Pembelajaran dilakukan secara luring, menekankan pada aktivitas mahasiswa melalui kegiatan praktik, diskusi, drill, demonstrasi, apresiasi, serta dikuatkan kompetensi mahasiswa melalui penelusuran sumber-sumber belajar yang relevan dan mutakhir, termasuk hasil browsing pada situs-situs di internet. Pembahasan permasalahan dilakukan secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa, diakhiri dengan elaborasi mengenai materi perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah. Evaluasi atau penilaian dilakukan secara autentik, meliputi penilaian proses, unjuk kerja atau keterampilan, dan refleksi personal mahasiswa terhadap pengalamannya berbentuk tes dan non-tes. Adapun capaian pembelajaran adalah 1. Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah edukatif dan religius yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. 2. Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam tari klasik Sunda pada setiap satuan pendidikan. 3. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan penguasaan keterampilan menari, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 4. Mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran seni tari. Untuk capaian pada mata kuliah yang diharapkan diantaranya, CPMK 1 mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, CPMK 2 memahami dan menjelaskan konsep, pengertian, sikap, teknik, karakter tari, dan nilai, makna, serta simbol pada tari Sulintang. CPMK 3 mengidentifikasi teknik, sikap, dan pola-pola gerak pada tari Sulintang. CPMK 4 menunjukkan kemampuan dalam menarikan tari klasik Sunda yaitu tari Sulintang. CPMK 5 mampu menampilkan skill atau keterampilan secara proporsional dan profesional pada tari klasik Sunda yaitu tari Sulintang. Mahasiswa dapat mengakses mata perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online melalui spot Universitas Pendidikan Indonesia. Sementara penjelasan materi, diskusi, dan praktik dilakukan secara langsung di kelas. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi RPS yang dapat diunduh di spot UPI dan video pembelajaran praktik tari Sulintang. Adapun materi perkuliahan meliputi latar belakang tari klasik Sunda mengenai konsep, pengertian tari klasik Sunda. Kajian teks dan kontekstual meliputi simbol dan makna gerak tari Sulintang. Konsep sikap, teknik, dan karakter pada tari Sulintang, rias, dan busana tari Sulintang.
Aktivitas pembelajaran meliputi satu perkuliahan, responsi atau tutorial, yang kedua diskusi, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 1. Partisipasi selama proses pembelajaran memiliki bobot 25%. 2. Pengerjaan proyek memiliki bobot 25%. 3. Tugas memiliki bobot 5%. Dan 4. Kuis memiliki bobot 5%. 5. Formatif memiliki bobot 20%. Dan 6. Sumatif memiliki bobot 30%. Penilaian diberikan secara objektif dengan melihat sejauh mana keterpahaman tentang simbol dan nilai dalam tari sulintang dan penguasaan konsep serta teknik gerak tari sulintang dengan melibatkan konsep wiraga penguasaan gerak, wirahma penguasaan musik, dan wirasa penjiwaan. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran secara praktik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan baca doa bersama-sama. Silakan Husna memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, sehingga melaksanakan perkuliahan dengan lancar. Pada hari ini kita akan membahas tentang nilai, simbol, dan makna dari tari sulintang. Namun sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran dari pertemuan sebelumnya? Masih ingat Bu? Silahkan, Husna. Pertemuan sebelumnya kita membahas pengertian tari klasik Ibu. Ya, betul. Pengertian tari klasik yaitu tari yang hidup dan berkembang di lingkungan bangsawan atau di Sunda disebutnya sebagai menak. Tari klasik juga merupakan tarian yang memiliki standarisasi tersendiri, Ibu, memiliki pakem tersendiri. Betul. Terus ada lagi ciri-cirinya yang tahu, Edwin? Ciri-ciri tari klasik yang pertama berpedoman pada pakem tertentu. Selanjutnya memiliki nilai estetis yang tinggi dan makna yang mendalam. Dan biasanya pertunjukannya itu di tempat yang ditentukan juga, kayak tempat, pokoknya yang tempat yang istimewa kayak gitu. Terus jarak antara penonton dan penari itu diatur, biasanya seperti itu. Tepuk tangan buat terima kasih. Terus selain pengertian, ada apa lagi? Ya, Ada bentuk dari tari klasik, yaitu ada tari rampak dan tari putih. selain bentuk, ada yang tahu? Jenis? Saya Bu, kalau untuk jenis itu ada dua, ada tari putra dan putri. Kalau yang untuk tari putra itu ada tari Gatot Kaca, tari Baladewa, Jingga Anom, dan Gambir Anom. Tepuk tangan. Saya senang sekali Anda sudah memahami, mengetahui tentang tari klasik, jenis-jenis tari klasik, dan ciri-ciri tari klasik. Adapun hari ini tujuan perkuliahan adalah agar mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, menjelaskan makna, simbol, nilai daripada tari sulintang. Selain itu tentunya pasti Anda harus terampil menari tari sulintang. Oleh karena itu pada pembahasan perkuliahan hari ini kita akan
mempraktekkan gerak tari sembah, gerak kepat, dan gerak sumpelan. Siap? Siap. Sebelumnya kita pemanasan dulu sebentar ya. Oke, siapa yang memimpin pemanasan? Farhan. Saya Ibu. Kita ke atas sambil jinjit. Hitung ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Ya, tepuk tangan buat. Oke, ya sekarang saya ingin mengetahui dulu apakah Anda sudah mengetahui tentang makna simbol dari tari sulintang. Kira-kira ada yang sudah membaca maknanya atau artinya? Ibu, makna dari tari sulintang itu tentang persatuan bangsa itu karena dari tarian tersebut ada berbagai macam suku budaya yang di dalam tarian tersebut seperti dari Bima, Sunda, Jawa dan juga Bali. Terus ada lagi yang lain? Terima kasih. Bunga arti dari sulintang kira-kira. Ibu, Ya, kalau yang dibaca oleh Kusna, sulintang itu menggambarkan remaja yang labil, terlihat dari gerakannya yang berpindah ke kanan, berpindah ke kiri, seperti pepatah Sunda mengatakan seperti sulintang damar keanginan, gitu Bu. sulintang artinya adalah bintang. Jadi metafora dari bintang. Nah, tari ini menggambarkan bintang-bintang yang berkerlap-kerlip gitu ya, menandakan bahwa tari ini memang seperti bintang yang bersinar dan menggambarkan itu putri-putri Sunda yang cantik, mulai tetapi dinamis. Nah, adapun nilai-nilai dari tari sulintang ini ada 5 yang ditanamkan. 1, eagle yang berdimensi spiritual. Yang kedua, ngigel berdimensi profesional. Yang ketiga, pangigelan berdimensi adaptif. Dan keempat, ngigelan berdimensi kreatif. Dan yang kelima, ngigelkeun yang berdimensi inovatif. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi semangat Anda untuk terus belajar agar terus meningkatkan spiritual, profesional, adaptif, kreatif, dan inovatif. Bisa dipahami? Kira-kira nih, yang spiritual ini mengungkapkan pengabdian. Ada gerak apa saja nih yang di sulintang yang menggambarkan penghormatan atau pengabdian? Gerak sembah. Oke, ya kita coba ya gerak sembahnya. Yuk, kita gerak sembah dulu. Dipraktekkan kalau gerak sembah gimana? Di bawah Bu. Di bawah. Kita sama-sama di bawah dulu. Siap ya, gerak sembah. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah gerak apa? Sembah. Jadi salah satu contoh yang berdimensi nilai spiritual. Nah, selain gerak sembah, ada juga gerak kepak. Kira-kira kalau gerak kepak apa ya nilainya?
berjalan, bergerak. Kalau kita bergerak artinya apa? Hidup, ya, hidup. Jadi berdimensi profesional. Kita terus hidup bergerak, ya. Bergerak itu profesional. Kalau bahasa Sundanya diistilahkan dengan legal, berbuat. Oke, ya kita coba dengan gerak ke depan, ya. Sikap badannya di mana? Tegak, terus rengkuh, seret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Sekarang lanjut dengan gerak suntelan. Pertama geraknya apa aja? Gerak suntelan. Langsung pelan. Dari yang ini. Siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kesulitan gerak yang mana? Ini Bu yang waktu pas kanan ke samping selebar pas lintasannya. Jadi ini pas sumpelannya ya. Ini yang dinamakan sumpelan itu gerak ini. Nah ini jangan terlalu atas karena ini kan masuk kategori putri klasik ya. Jadi ada aturan-aturannya. Geraknya tidak terlalu luas, lebar. Jadi ada ketentuan. Ini tangannya tidak terlalu atas. Jadi di sini, baklang juga di sini. Ini juga, ini tidak melebihi kepala sehingga si bagian lengan bawah tidak terlalu mengangkat, ya. Itu beberapa gerak pokok ya. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya 3 gerak pokok. Nanti Anda latih menghafal secara kelompok dan akan melihat hasilnya setelah Anda latihan kelompok. Namun sebelumnya kita ulangi dulu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. 7, 8, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepatnya tangannya ya. Jadi ininya di sini. Jadi bukan di sini. Jadi 1. Ya, nah, sini ya. Coba. Nah, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rengkuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar praktik gerak sembah, gerak koko ya, gerak sembah, gerak tumpah, dan gerak sumpah, dan juga gerak peralihan Nah, sekarang Anda belajar secara kelompok, berdiskusi, menyatukan persepsi antara gerak yang satu dengan gerak yang lain. Setelah nanti Anda satu persepsi teknik geraknya, kemudian nanti Anda akan menyajikan, mempertunjukkan hasil dari belajar kelompokan. Paham? Silakan diberi waktu 10 menit untuk menyiapkan persepsi teknik dan gerak masing-masing. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya gitu aja. Nah, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Oh, 8. Alhamdulillah. Coba dari kelompok 2 kira-kira ada evaluasi untuk kelompok 1 ini? Ya, Tadi untuk jamak sampingnya terakhir setelah terisi itu di depan dan bentuknya lainnya juga. Tadi jamak di depan sendiri. ya, apa ya? Nanti biar sama, biar seragam. Nanti kakinya disamakan. Ini namanya apa ini? Aden-aden kembang. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan perhatikan kelompok 1 dan nanti diberikan evaluasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan untuk kelompok 1 memberikan evaluasi untuk kelompok 2. Saya untuk keseluruhan tadi sudah bagus dan kompak, cuman yang pertama dari Kamel pas terisi itu jalannya kurang cepat atau kurang lancar aja sih, kayak jalan biasa. Ya, Kamel ya, nanti terisinya lebih dipercepat lagi. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan perkuliahan. Gimana, capek? Sedikit. Semangat ya, kita semangat. Nah, kira-kira sebagai penutup ada yang mau menyimpulkan enggak materi yang sudah diberikan pada pertemuan kali ini? Ya, Tadi itu sudah ada mengenai dalam pokok, yaitu ada cepat, sembah, dan sumber. Juga ada gerak kalimat yaitu misi. selain itu, Saya Ibu, jadi tadi itu selain kita belajar mengenai materi, juga kita belajar bekerja kelompok, juga mengapresiasi, juga memberikan pendapat dari setiap kelompok. alhamdulillah. Terus masih ada lagi? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang Tadi kita belajar tentang makna dan simbol dari sulintang. Arti dari sulintang itu bintang. kalau nilai-nilainya? Nilainya ada 5 Ibu tadi. Ada eagle, nigel, nigelan, panigelan, bigelke. Ulangi semuanya. Ada 5 nilai. 1 Eagle, nigel, panigelan, bigelke. Tepuk tangan. Mudah-mudahan nilai-nilai ini nanti bisa Anda internalisasikan di luar perkuliahan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya harapkan Anda nanti belajar secara mandiri maupun kelompok, dan ada tugas Anda meresume materi pertemuan hari ini. Siap? Siap. Kita sudah melaksanakan perkuliahan hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Mudah-mudahan Anda nanti bisa menginternalisasikan nilai-nilai makna dari tari sulintang ini. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Silakan Kusna memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.